ini tahun 2022 ini. Marilah betul-betul kau teliti isi kitab suci ini. Jangan ikut-ikutan kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan ikut-ikutan kebanyakan orang ya yang mengabaikan namanya Tuhan Yahweh ini. Ya, yang betul-betul namanya GPR ini, Gereja Pimpin Roh Kudus ini. Saya tidak tahu juga. Ya, kenapa itu ada nama Yesua, kenapa namanya Yesua? Saya sering bertanya kepada mereka. Tolong tanyakan yang ahli-ahli itu. Ya. Tuhan kita itu datang di bumi ini membawa nama Bapaknya. Nah, kalau dia pernah nama Bapaknya, siapa nama Bapaknya dulu? Kalau engkau tidak mengakui nama Yahweh itu sah-sah saja. Tapi kalau engkau mengakui nama Yahweh itu, kenapa dia harus bernama Yesua? Kenapa dia tidak Yesua? Ya toh? Kalau engkau tanya sama saya itu Yesua itu dari mana? Ada catatannya di dalamnya. Ya toh? Saya catat dengan baik. Ya toh? Bagaimana namanya Yesua mereka berganti lagi Yesua ini. Yang paling lucu, ya, mereka bilang nama Yahweh yang disembah Abraham, Yakub dan Ishak dan Yakub ini adalah nama Yahweh. Tapi yang disalib katanya Yesua. Ini kan konyol betul. Inilah orang-orang yang baca sepotong-sepotong. Kalau engkau baca sepotong-potong, kalau engkau tidak berusaha baca dari Kejadian sampai Wahyu, makanya sia-sialah hidup di bumi ini sama ditahukan. Saya sudah 21 tahun full ikut namanya Yesua, Yahweh penyelamat itu. Saya dari tahun 2000 saya mengatakan Yahweh lah yang jadi manusia titik. Ya. Hanya pada waktu itu saya betul-betul awal-awal, kenapa mesti dia bernama Yahweh? Dia tidak boleh bernama Yesus. Harus dia bernama Yahweh. Tapi saya dari mana informasinya saya tidak tahu. Karena tulisannya di dalam yang kita baca ini kan sudah diganti semua. Ya toh? Nama jangankan nama Tuhan, ini nama orang diganti. Makanya coba saya baca di King James sana kan, coba King James itu. Kalau di sini namanya Petrus, kalau di King James namanya Peter. Ya toh? Kalau di sini namanya kitab suci yang kita pegang namanya Yohanes, ke sana namanya John. Kalau di sana King James, di sana tulisan namanya James, di sini Yakob. Ini kejahatannya yang luar biasa. Ya. Makanya genaplah nubuatan Yeremia, pena-pena apa? Ya. Makanya jangan engkau tambahi, jangan engkau kurangi supaya jangan dianggap engkau pendusta. Ya. Makanya kalau kau baca namanya Yeremia 8 ayat 8, apa katanya? Halo? Bagaimanakah kamu berani berkata kamu bijaksana dan kami mempunyai Taurat Yahweh, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Itulah yang mereka berusaha sekarang ini supaya namanya Taurat ini dilenyapkan, saudara. Supaya sempurna nanti pembantaian di kolong langit ini, saudara. Kalau engkau tidak keluar dari situ, cepat atau lambat, sekarang kita di mata kita ini, di depan kita ini, kita sudah saksikan. Namanya bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Kejarlah dengan bademu, dengan puting beliung, supaya mencari namanya ya. Sekarang mencari Yahweh enggak? Malah tergenapi enggak? Karena sempitnya jalan sedikit sekali orang. Ya, sekarang kita lihat GPR yang dulu namanya Yesua udah mulai kembali ke habitatnya lama. Mereka tinggalkan lagi. Ya. Mungkin yang pakai Yesua ini hampir-hampir sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada Yesua itu pasti masih membedakan dengan Bapa dengan anak. Kalau sudah begini lo hidup nggak? Halo? Kalau membedakan antara Bapa dengan anak berpribadi masing-masing, kok hidup nggak? Lu
bukan saya menghakimi, tulisannya di dalam seperti itu, ya. Benar katamu, Yosua, bahwa dia Esa, tidak ada yang mengasihi dia lebih daripada segala galanya. Dia jawab kembali, nama Tuhan Yosua tidak jauh-jauh kerajaan surga daripada. Kalau engkau tidak merenung ini yang saya ajar ini hari ini, yang ada di depan saya ini, ya, tahun 2022 ini, kau mulai bosan, kau mulai jenuh dan lain. Tadi kan dibilang jangan yang kita baca Amsal tadi di mana? Jangan bosan. Jangan engkau jenuh. Karena ini kan diperpanjang umurmu. Bukan perpanjang umurmu sekarang. Banyak orang kan sekarang kan, banyak orang juga kan tidak mengenal Tuhan kan juga 80 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang 100 baru mati. Tapi yang dimaksud ini adalah hidup yang kekal, saudara. Ya. Hidup yang kekal. Ya. Jangan engkau tambahi, jangan engkau kurangi, supaya tidak dianggap namanya penipu, saudara. Miris loh. Kasihan ke orang-orang yang namanya Gracia Pelo ini dengan kelompok-kelompoknya ini. Kan banyak juga kelompoknya. Pada waktu mereka baca di kontennya dia, mereka dengar di YouTube itu kan langsung mereka balas bahwa luar biasa pencerahannya. Berapa orang itu? Itu miliaran saudara yang menghujat nama Yahweh. Kalau engkau sudah menghujat nama Yahweh itu tidak ada pengampunan. Kemarin lalu kan sudah saya khotbah itu. Ya. Kalau engkau sudah menista namanya firman Tuhan, kau menista namanya, ada sanksinya saudara. Ya. Jadi engkau baca bacalah lagi namanya apa Amsal. Memang Amsal ini kesenangan bagi saya. Senang betul saya baca Amsal. Ya. Makanya kalau saya baca ini tidak putus saudara. Amsal misalnya Amsal itu baca ada 31 ayat kan, pasal kan baca. Sekali baca saudara. Tapi kalau kau baca Amsal ini sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, bagaimana lu memperoleh pengetahuan? Ya. Bagaimana bisa tahu apakah dari mimbar itu benar atau tidak? Ya. Sekarang orang-orang sekarang ini andalan mereka ada dokter-dokter. Ya toh? Kemarin ada saudara kirimin ke Ibu Ana. Karena dilihat adalah seorang dokter. Ya toh? Wah, langsung berapi-api dia. Tapi dia tidak sadar kalau yang mengirim ini tadi dari YouTube tadi, Ibu Ana ini kan pembaca kitab suci. Ya toh? Akhirnya dia jawab dengan bijak itu. Ya, yang begini-begini ini itu yang tidak baca. Dia liatin dokternya, dianggap dokter itu sudah yang menjamin dia hidup sudah. Ya, kalau engkau benar-benar ikuti perintahku itu akan dia jamin. Ya, makanya dia akan jauhkan dari segala penyakit apapun, kan begitu kan? Ya. Kalau engkau baca apa Keluaran 15 ayatnya 25-26 sana, apa tulisannya? Lu dijamin loh itu. Ada jaminan loh. Coba baca. Mose berseru-seru kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Yahweh ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Yahweh mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan padamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, sebab
Aku Yahweh yang menyembuhkan engkau. Di sanalah ketetapan-ketetapan itu, di sanalah janjinya Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau engkau dengarkan baik-baik firman-Ku, maka aku jauhkan dari penyakit manapun, malapetaka apapun tidak akan menimpamu. Ini namanya peringatan Tuhan. Ini namanya perintah Tuhan. Perintahnya Tuhan itu tidak pernah akan menarik lagi. Ya toh? Makanya Ulangan 7 ayat 15 apa katanya? Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Misraim itu akan ditempakannya padamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Dia mendatangkan kepada yang membenci engkau. Sangat jelas di situ, saudara. Itu dijamin, saudara. Kalau engkau benar-benar rendah hati, ya toh? Setiap hari dengan rendah hati engkau baca namanya perintah Tuhan. Tapi kalau engkau pongah, aku sudah tahu semuanya, kok susah-susah banget, tunggu kematianmu yang abadi. Dia tidak akan lanjutkan umurmu itu. Ya, bukan saya loh, itu begitulah isi kitab sucinya. Ya, ingat baik-baik kan katanya kan, kalau engkau ikuti perintahku, kata tadi Ulangan 7 ayat 15, kalau engkau ikut perintahku, makanya akan jauhkan dari segala malapetaka maupun penyakit. Ya. Maka nanti akan diberikan kepada orang-orang yang membenci itu tadi. Berapa lama lagi bangsa yang beban ini menista namamu? Ya. Berapa lama lagi bangsa yang beban ini menista namamu? Coba kan sekarang ini kita lihat miliaran orang, saudara. Ya kan? Apalagi kalau Indonesia ini kan imannya dia di Eropa, imannya dia di sana, ya. Tapi dia tidak tahu di Eropa sana sudah tidak ada lagi. Udah banyak kan orang bukan nggak tanggung-tanggung, saudara, udah ateis. Ya, kalau ada pun yang saya bilang orang-orang Kristen sana, kalau ada pun itu yang sudah ngantuk-ngantuk ini, yang sudah kakek-kakek yang sudah pikun, ya. Itulah kebiasaan dari dulu. Yang penting dia masuk di rumah ibadah, dia bilang selamat. Tapi ingat lo baik-baik di sana. Kalau engkau baca Yeremia 7 ayatnya 9, coba dibaca. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Coba kan, saudara. Ya toh? Masa sih kau baru dari Poldu? Udah ketahuan juga sudah kau pindahkan namanya sahabatnya, ya kan? Dipenuh lagi coba. Ya. Coba kamu baca namanya Yeremia 7, Yeremia 8, 9 itu kayak apa, saudara? Tadi kan Yeremia 8 kan? Ya. Bagaimana lu bijak? Lu penipu-penipu ini lu ganti semuanya di dalamnya, ya toh? Lu mengajarkan orang yang tidak benar, kan begitu kan? Coba. Akhirnya apa? Peringatan Yeremia itu tidak digubris kan? Akhirnya zaman Yeremia apa yang terjadi? Halo? Zaman Yeremia apa yang terjadi? Digaruk habis kemana? Kemana? Jangan, suaramu jangan nyendat-nyendat. Digaruk ke bawah? Yang menggaruk siapa? Raja siapa? Yang suaramu yang kencang. Kalau lu masih ragu-ragu itu tadi masih abu-abu, ya. Jadi zaman Yeremia itu digaruk, saudara. Apakah Yeremia ini tidak diperingatkan supaya kerajaanmu berlanjut, tapi tidak diindahkan? Akhirnya digaruk sampai terakhir raja siapa? Sedekia, saudara. Yerusalem dia yang dibangun oleh Salomo, saudara, hancur. Makanya mengatakan bahwa disitulah katanya tabut itu hilang. Ya, tabut itu hilang. Apakah hilang atau diangkat oleh Tuhan? Diangkat. Di mana? Wahyu berapa?
11 ayat 19 ya Pak. Maka terbukalah bait suci Tuhan yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Saya yakin benar-benar ditarik gitu. Ya. Sekarang kan abu-abu kan katanya ada Yovia lah segala macam kan begitu kan. Tapi ternyata di Wahyu itu dia lihat namanya tabut di atas. Ya. Ya bisa saja pada waktu nanti dia berdamai dengan Israel dia kembali lagi ke bumi saudara. Karena suatu saat nanti kan dia berdamai, diadakan perjanjian baru dengan bangsa Israel. Yang mereka bikin sekarang gereja ini, ini sudah adakan perjanjian baru. Apanya yang baru? Itulah yang tidak pernah orang membaca kitab suci. Jadi dianggap sekarang ini Tuhan sudah adakan perjanjian baru. Benar gak? Tuhan sudah adakan perjanjian baru dengan orang Israel? Baca kitab suci dengan benar, dengan baik. Inilah taktik-taktik sekarang ini untuk menghilangkan namanya Taurat, saudara. Ya kan? Kalau engkau tidak mencintai Taurat, ya kan? Makanya mati loh. Ini loh, banyak orang sekarang ini secara rohani mereka sudah mati, saudara. Secara rohani sudah mati. Kenapa saya bilang secara rohani sudah mati? Karena Yesus sendiri pun aku datang bukan meniadakan satu titik satu iota meninggikan langit dan bumi lenyap. Kata berapa? Matitia 5 ayat 18. Coba aja. Baca. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Meningkat langit dan bumi lenyap daripada satu titik. Coba bayangkan saja saudara, maupun juga Luka 16 ayat 17, coba baca. Ini kan dicatat oleh kedua nelayan ini, saya katakan nelayan loh ini. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Meningkat langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik namanya hidup. Kalau sahabatnya sekarang dipindahkan, itu kira-kira jemaat gimana? Sahabatnya sekarang mereka tidak mau pindahkan hari lain, kira-kira itu hukumannya berat atau ringan? Berat. Halo Dela, seumpamanya sekarang sahabatnya ini terus dipindahkan nanti besok minggu, kira-kira hukumannya ada nggak Dela? Hah? Berat atau ringan? Tadi kan udah kebacakan tadi kan Yeremia 7 ayat 9, bagaimana katanya? Yang keras lagi Dela, kok keras Dela? Lu kan yang sering poluin. Kok keras? Kok keras benar itu Dela? Supaya nanti kalau ada yang orang Sumba sana dengar khotbahku ini, supaya mereka catat itu. Yeremia 7 ayat 9. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Terus? Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji. Coba, Dela, abis lu perlu ke minggu nggak? Ibadah nggak? Terus berarti kalau ke minggu itu lu bilang, oh pasti gue selamat kan, begitu dalam hatimu tau? Lu catat Dela, supaya kau bagikan di sana itu. Catat di situ tadi Yeremia 7 ayat 9. Oh. Baca, kalau bisa baca semua tuh Yeremia 7, Dela sampai 8, sampai 10, terus baca. Jangan diputus-putus itu supaya kau mengerti. Bukan sekarang, nanti pulang kau baca. Ya. Jadi banyak sekali orang-orang sekarang ini saudara, kepelacuran. Minggu kalau kita dulu begitu. Karena malam minggu kan kita namanya ke disko. Otik sudah ramak sana, ramak sini, pegang sana, pegang sini, tangan najis. Terus pergi lagi besok namanya kami
itu bertambah dosa atau kurangin dosa? Misalnya saya dulu kan biasanya kalau kita malam minggu itu kan teman-teman saya ini kan ke diskotik nih. Di diskotik ini kalau minum kita ini kan bukan minum satu botol, berkerat-kerat namanya minum ini. Terus ada perempuan di sini pegang sana. Kalau di diskotik itu kan namanya bahannya kurang, ya. Jadi bahan-bahan pakaian kurang semua, saudara. Kenapa saya kurang? Karena di sini sudah sini, ya toh? Itu loh kan? Terus di sininya dia buka sana, dia buka udelnya, kan di udelnya juga dia buka-buka udelnya itu loh, ya. Udelnya dia buka, kan begitu coba, ya. Coba kalau dia duduk sama kita ini kan lihat mata kepala laki ini kan kira-kira itu birahi atau enggak birahi, ya toh? Sudah minum tadi, sudah birahi segala macam, minggu pergi loh, ya. Terus ada teman saya namanya orang China, namanya Alek namanya ini China satu ini. Terus saya bawa ke Minggu. Sampai ke Minggu di sana, bukan dia lihat lagi pendetannya di apa? Kalau ada apa perempuan yang cantik atau di belakangnya dia belokin mukanya di belakang. Coba kan? Ya, ini temannya Ibu Ana juga. Ya. Jadi dia langsung kenalan atau langsung dia liatin ke belakang. Dia liatin terus di belakang, dia nggak ke depan lagi. Sampai yang di belakang ini kan bukan orang yang nakal lah kan gitu kan. Sampai nunduk kan, sampai gak betah pindah. Coba. Itu tadi namanya Yeremia 7 ayat 9 10. Banyak Kak Dela yang begitu? Di Sumba itu banyak atau sedikit? Kalau nyuri orang pada waktu Natalan, besok lagi ke Minggu juga banyak Kak Dela? Ada namanya nyuri anjing ke kota, bawa mobil, bawa motor, jirat sama dia, langsung pukul, kira-kira besok masuk gereja lagi nggak? Banyak nggak? Mudah-mudahan ini tahun baru ini ada yang baca atau yang dengar saya punya khotbah ini. Ya, kalau engkau tidak memperhatikan tadi itu tidak akan dilanjutkan umur. Tapi kalau engkau perintah, ingat apanya? Patuhi perintah Tuhan akan dilanjutkan ya. Jadi bukan saya loh saudara, ya. Makanya tadi kalau kita baca tadi 2 Tawarik 15 kan lama sekali tidak memperoleh apa? Coba cari itu ya, kau baca. Lama sekali kan zaman Raja Asa itu, ya. Jadi dari Salomo tadi ini sudah mulai manusia ini kan sudah gak karu-karuan, apalagi yang di utara ini. Sudah dari utara ini kan bikin ibadah baru. Jadi jadi namanya ada perjanjian barunya namanya apanya utara itu sudah coba tadi. Lama sekali Israel tanpa Tuhan yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Ayat berapa tuh? Ayat 3. Ulang lagi. Lama sekali Israel tanpa Tuhan yang benar, tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Sekarang itu tanpa Tuhan yang benar gak? Tidak tahu lagi yang mereka sembah sekarang ini. Hanya nama Bapak. Maka dia bilang namanya Yohanes 8, Bapamu adalah iblis. Bapamu itu adalah iblis. Karena engkau tidak menangkap suaraku, karena engkau tidak mengerti firmanku. Bapalah iblis. Makanya kata Bapak sekarang ini, masa bilang dari dulu jangan kau panggil dia Bapak, panggil dia adalah Tuhan, saudara. Bapamu adalah coba baca Yohanes 8 ayatnya 41 sampai 44. Yohanes 8 ayatnya 41 sampai 44. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Tuhan. Kata Yeshua kepada mereka, jikalau Tuhan adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Tuhan, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap Tidak menangkap namanya firman. Bagaimana kau menangkap firmanku kalau engkau tidak pernah membaca? Iblislah yang menjadi bapamu. Iblislah yang mempengaruhi engkau sehingga tidak mau kau baca kitab suci. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu tadi itu. Buat apa baca kitab suci? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ialah pembunuh dari awal, itu pembunuh.
dan tidak hidup dalam kebenaran, Tidak hidup dalam kebenaran. Bagaimana apa benar Taurat lu bilang gak berlaku? sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kira-kira tadi Dela yang kau tulis namanya Amsal 30 ayat 6. Jangan engkau tambah, jangan kurang, supaya jangan dianggap engkau pendusta. Sekarang pendusta enggak? Yang ada sekarang ini membodohi orang. Coba kan. Ini coba kan sekarang kan ditanya Natal, wih, begitu berapi-apinya, karena dia sudah terkenal, saudara. Ya, yang berapi-api ini kan dia sudah terkenal kan, gitu kan. Gampang dikelabui, karena yang juga pengikut-pengikutnya ini kan on semua, yang nganga-nganga semua. Yang dongo-dongo itu kan gitu kan, juga ikut karena dia pengikutnya banyak. Akhirnya dia bilang satu dokter bahwa itu benar-benar dulu itu namanya hari raya, namanya Dewa Matahari. Si dokter satu lagi, karena sombong kan, makanya dia bilang Paul Chang itu kan, coba yang namanya dokter GL itu coba jam tangannya saja sampai miliaran, apakah pernah diberi diakonia enggak? Ya, udah kecam sama dia loh, makanya tarungan sama Paul Chang ini saudara ya. Apakah itu dia berdiakonia? Ya, jadi yang paling penting kita ini berdiakonia atau apa dia? Memberi kepada orang miskin. Jadi perpuluhanmu itu sebenarnya untuk orang miskin juga, untuk situ juga Dela. Ya, jadi perpuluhanmu itu sebenarnya untuk situ juga, ya untuk sebenarnya di dalam yang tidak pekerjaan. Misalnya di tempat ibadah kan ada namanya yang gembalanya. Gembalanya kan tidak ada kerjaan lain kan, ya dia makan dari itu. Pengerja-pengerjanya termasuk juga namanya orang miskin. Itu perpuluhannya. Tapi kalau sekarang ini Taurat tidak berlaku lagi, buang saja Tauratnya. Tapi perpuluhannya tetap berlaku. Dela, perpuluhan perintah Taurat atau perintah di Perjanjian Baru? Taurat. Perintah Taurat. Coba bayangkan aja, mereka bilang Taurat itu sadis, katanya tidak berlaku lagi, ya, mengelabui orang, membohongi orang. Bayangkan saja Yesua, aku datang di bumi ini bukan meniadakan. Makanya kalau engkau baca tanya Matius 5 ayatnya 20 sana, mengatakan kalau engkau tidak lebih benar dari mereka ini, lu tidak masuk surga. Kau tidak lebih benar dari mereka ini, tidak lebih benar loh, bukan pintar loh ya, harus bedakan. Tidak lebih benar dari ahli-ahli, dikasih patok sama kita, bukan orang biasa loh saudara. Tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat ini, orang Farisi ini, kamu nggak masuk surga. Tidak menguduskan Sabat, lu nggak masuk surga. Bukan saya. Makanya saya mengatakan berbahagialah orang yang menguduskan Sabat. Ya, makanya saya kasih pasal dan ayat. Ya, dia tidak akan berubah itu. Ya, jadi marilah tahun 2022 ini lebih giat. Tela sudah sampai kemana? Sudah Zekaria. Jadi tingkatkan lagi, jangan mengendor. Tadi kan engkau sudah baca, jangan bosan. Coba kau cari ini tadi yang Amsal itu, jangan bosan. Kau cari cepat dong. Ya. Baca ingat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan serta manusia.
11 itu loh, ingat. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Yahweh dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi jangan engkau kau tulis di situ supaya engkau ingat, supaya engkau jangan bosan, jangan jenuh. Jadi makin tahun itu makin giat. Sekarang saya mengatakan coba kan itu tahun 2000 maupun 2020 maupun 2021 spesial saudara. Ya, tahun 2000 itu 14 kali saya habiskan kitab suci. Tahun 2021 17 kan, berarti ada peningkatan. Kalau dulu ya paling tinggi 8 kali gitu, 7, pernah sekali 3 kali 1 tahun. Pernah. Ya, berarti itu mengendor namanya. Akhirnya saya tingkatkan lagi tahun ini 17 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau kita bicara namanya isi kitab suci, tidak usah cari dokter di sana. Ya. Kalau ada yang menantang sama saya, mau dokter manapun, mau profesor manapun, bawa saja kitab yang sama. Ya, karena Tuhan memerintahkan kita jangan ditambah, jangan dikurang. Jadi kalau kita mau debat itu pakai kitab yang sama, jangan pakai buku gerejanya yang pakai bahasa asing, pakai saja yang pakai bahasa Indonesia kita debat. Ya, kalau ada yang berani itu aja kan. Saya nggak mau kerocok-kerocoknya, doktornya sekalipun profesornya. Ya, tapi bawa namanya bukan profesor apanya tadi tulis profesor yang buku gerejanya, saya nggak mau. Bawa saja kitab yang sama. Ya, saya tidak sekolah namanya teologi ya, bawa kitab yang sama. Kita adu nanti pakai pasal dan pakai ayat. Amin kah saudara? Amin. Mari kita